Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakti Putra. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara uh, untuk mengurutkan data dengan metode quick sort. Quick sort merupakan metode pengurutan data dengan untuk mengurutkan n item. Algoritma ini dikenal sebagai partition exchange sort atau disebut juga sorting pergantian membagi. Langsung masuk ke codingannya. Pertama kita buat kelas quick demo, lalu private static in partition, buat sebuah private static dengan tipe data integer partition, lalu di ininya diisi integer array a, integer b, integer r. Selanjutnya masuk ke ini integer pivot, buat integer pivot, lalu integer i dan integer j. Lalu kita setting pivot menjadi sama dengan a array p, setelah itu i-nya sama dengan p-1, setelah itu j-nya sama dengan r plus i plus 1 maksudnya. Itu for titik 2 titik koma tidak ada kondisinya ini. Lalu lakukan i plus plus, yaitu buat while apabila array i kurang dari pivot maka lakukan j min min. Apabila array j lebih dari pivot maka akan jadi operasi if else, operasi if plus if else, mana kondisinya jika i kurang dari j maka integer term sama dengan array i sama dengan array j sama dengan term. Else apabila tidak maka return ke j. Nya ke public static void quick sort. Ini untuk quick sortnya kita buat ini public static voidnya, kita buat integer array a, integer p, integer r, integer key. Lalu jika p kurang dari r maka key sama dengan partition a, p, r. Lalu kita lakukan quick sort a p key, quick sort a key plus 1, r. Lalu masuk ke public static void untuk menambahkan data. Kita buat perulangannya for dengan kondisi integer i sama dengan 0, i kurang dari data length i plus plus. Sistem print data array i plus spasi. Kita masuk ke public class main quicknya, kita buat datanya, isi datanya integer a 10, ini isi datanya. Lalu kita tampilkan terlebih dahulu data sebelum diurutkan, lalu kita urutkan datanya dengan memanggil quick demo quick sort yang ini. Yang ini panggil itu dengan ininya diisi a, 0, a dot length l. Satu. Lalu tampilkan lagi data setelah diurutkan. Ini pengurutan data secara ascending. Yaitu untuk pengurutan data secara descending, ini seperti ini. Private static in partition double. Oh ini untuk
untuk bilangan desimal ini, bukan untuk descending. Di sini kita buat private static in partition dengan tipe data double array A, lalu p-nya tetap integer, r-nya juga tetap integer i dan integer y, lalu kita buat double pivot, lalu kita setting pivot sama dengan a array p, i sama dengan p min 1, y sama dengan r plus 1, lalu kita buat for tanpa kondisi, lakukan lakukan i plus plus. Apabila a array i kurang dari pivot, maka lakukan j min min. Lalu apabila a array j lebih dari pivot, maka akan terjadi operasi if else, di mana kondisinya jika i kurang dari j, maka double sum sama dengan a array i sama dengan array j sama dengan sum. Jika tidak, maka return ke j. Masuk ke public static void quicksort-nya tipe data double a, double array a, integer p, integer r, lalu buat integer key. If p lebih kurang dari r, maka key partition a kurang dari a, p, r. Lalu kita quicksort di sini. Itu buat public static void tampilnya ini. Lalu masukkan datanya, masuk ke public static void main, lalu kita buat datanya double dengan tipe data double, data bilangan desimal, lalu tampilkan datanya. Setelah itu quicksort, lalu tampilkan lagi. Ini secara ascending. Secara descending sepertinya ini. Di sini. Mungkin seperti itu tentang quicksort. Selanjutnya masuk ke merge sort. Merge sort itu merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Langsung kita masuk ke codingannya. Pertama kita buat kelas merge demo. Lalu kita buat private integer array dengan nama array, private integer array dengan nama timer array arr, lalu kita buat private int length. Selanjutnya masuk ke public merge demo dengan tipe data integer array dengan nama array. Lalu kita buat ini this.array sama dengan array, dan this length sama dengan array length, dan this timer arr sama dengan new integer length. Selanjutnya masuk ke public void merge sort. Isinya integer lower index dan integer higher index. If lower index kurang dari higher index, maka integer middle sama dengan lower index plus hasil dari higher index kurangi lower index, lalu dibagi 2. Selanjutnya merge sort lower index middle merge sort.
middle plus 1, higher index, lalu merge parts lower index, middle, higher index. Selanjutnya masuk ke private void merge parts, integer lower index, integer middle, integer higher index. Kita buat ulangan for integer i sama dengan lower index, i kurang dari sama dengan higher index, i plus plus, maka merge arr array i sama dengan array i. Integer i sama dengan lower index, integer j sama dengan middle plus 2, lalu integer k sama dengan lower index. Lalu masuk ke while, apabila i kurang dari sama dengan middle dan j kurang dari sama dengan higher index, maka akan terjadi operasi if, dimana kondisinya temp merge arr array i kurang dari sama dengan temp merge arr array j, maka array k sama dengan temp merge arr i, lalu i plus plus, lalu else jika tidak maka array k sama dengan temp merge arr array j, plus plus, lalu k plus plus di sini. Selanjutnya while lagi, apabila i kurang dari sama dengan middle, maka array k dan arr i k plus plus dan i plus plus. Lalu masuk ke void, public void tampil sampai di mana tadi kita public. Selanjutnya masuk ke public class main merge, masuk ke public static void mainnya, masukkan data-datanya, integer array input arr, ini data-datanya, lalu merge demo mms sama dengan new merge demo arr, maka ini tampilkan datanya mms.tampil. Ini bisa juga, sepertinya bisa juga di merge demo, tapi lebih baik seperti ini. mms.tampil, tampilkan datanya, lalu mms.merge sort untuk mengurutkan datanya, lalu tampilkan datanya lagi. Ini akan seperti ini, mengurutkan data secara ascending. Lalu masuk ke merge sort yang kedua. Di sini seperti yang satu, kita buat kelas merge demo, lalu private in array, private integer temp array, lalu private integer length. Lalu kita buat masuk ke public merge demo dengan data integer array dengan nama array. Kita tulis this array sama dengan array, this length sama dengan array length, this temp arr sama dengan new integer length. Masuk ke public void merge sort, integer i lower index, integer higher index, lalu masuk ke operasi if, dengan kondisi jika lower index kurang dari higher index, maka integer middle sama dengan lower index plus dari higher index min lower index, lalu dibagi 2, itu hasilnya adalah middle. Selanjutnya merge sort lower index sama middle, lalu merge sort middle plus 1 higher index, lalu langkah selanjutnya merge parts lower index, middle, higher index. Ini data-data yang diberikan. Lalu masuk ke private void merge parts, integer lower index, integer middle, dan integer higher index. Buat perulangan dengan kondisi integer i sama dengan lower index dan integer dengan batas integer sama dengan i dengan batas i kurang dari sama dengan higher index, lalu i plus plus. Isinya itu temp array i sama dengan array i.
integer I sama dengan lower index, integer J sama dengan middle plus 1, lalu integer K sama dengan lower index. Ini I lower index ini kita buat while apabila I lower index ini kurang dari sama dengan middle, dan J yang sebagai middle plus 1 itu lebih kurang dari sama dengan higher index, maka akan terjadi operasi if, ya, dimana kondisinya jika temp array I lebih dari sama dengan temp J, maka array K lower index sama dengan temp I plus plus. Jika tidak, array K sama dengan temp J lalu J plus plus. Dan di sini K plus plus. Lalu selanjutnya masuk ke while apabila I kurang dari sama dengan middle, K array K sama dengan temp I, lalu K plus plus, I nya juga plus plus tambah. Masuk ke void break void tampil untuk menampilkan datanya. System out print array I sama dengan plus spasi, lalu kan datanya di sini, data-datanya. Setelah itu merge demo ms sama dengan kita buat mms dengan datanya mengambil dari merge demo mms sama dengan new merge demo input ARR, lalu tampilkan mms tampil dan sort, lalu tampilkan lagi untuk mengumpulkan data secara sistemik. Sekian dari saya tentang quicksort dan mergesort, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.